Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Mutiara Anissa dengan LPM. Di sini dalam rangka ujian tengah semester Farmasi Sosial dengan dosen yang diampu oleh Ibu Hanifah, saya akan menjelaskan mengenai topik yang sangat dekat dengan kita, yaitu Perilaku masyarakat dalam penggunaan antibiotik tanpa resep dokter. Nah, kenapa ya perlu dibahas? Karena berdasarkan data Kementerian Kesehatan dan WHO, masih banyak masyarakat Indonesia menggunakan antibiotik secara bebas, tanpa pemeriksaan dokter terlebih dahulu atau tanpa resep dokter. Contohnya, pada saat demam sedikit, langsung membeli antibiotik ke toko obat. Hal tersebut merupakan kebiasaan yang buruk. Jadi, sebenarnya mengkonsumsi antibiotik dengan penyakit tersebut tidak memiliki manfaat atau tidak memberikan manfaat. Sayangnya, kebiasaan sederhana ini memiliki dampak yang cukup serius, tidak hanya untuk diri sendiri, namun bagi masyarakat luas. Pertama, kita harus mengetahui terlebih dahulu bahwa antibiotik merupakan obat untuk melawan infeksi bakteri, bukan virus. Artinya, penyakit flu, batuk, dan demam ringan biasanya disebabkan oleh virus. Sehingga jika kita meminum antibiotik secara langsung itu sia-sia. Nah, sekarang mari kita bayangkan apa yang terjadi pada tubuh kita jika kita mengkonsumsi antibiotik tanpa aturan yang jelas. Hei, tunggu! Antibiotik tidak boleh digunakan sembarangan. Jika salah menggunakannya, bakteri baik juga akan mati. Animasi tadi menggambarkan yang benar-benar terjadi pada tubuh kita. Jika digunakan sembarangan, bakteri yang seharusnya melindungi tubuh kita justru ikutan mati. Akibatnya, daya tahan tubuh kita melemah dan kita mudah terserang penyakit. Dan ternyata dampaknya tidak sampai di situ. Ada dampak yang lebih berbahaya. Ketika antibiotik sering digunakan tanpa aturan, maka bakteri jahat akan beradaptasi dan semakin kuat. Seperti gambar di berikut. Ini bahaya. Bakteri jahatnya semakin kuat. Aku kebal sekarang. Inilah yang disebut resistensi. Menurut WHO, resisten terjadi ketika bakteri berubah dan tidak mempan lagi diobati. Hal tersebut dapat terjadi karena kebiasaan buruk tadi, seperti meminum obat antibiotik tanpa resep dokter. Akibatnya, infeksi yang dulu mudah disembuhkan sekarang sulit diobati, butuh perawatan yang lebih lama dan perawatan biaya yang lebih mahal. Bahkan dalam kasus tertentu dapat mengancam keselamatan pasien. Di berbagai negara, termasuk Indonesia, dokter kini menemukan pasien-pasien yang tidak lagi merespon terhadap antibiotik generasi lama. Hal tersebut terjadi dan pemicu utamanya adalah penggunaan antibiotik tanpa resep dokter. Adapun beberapa penyebab yang sering terjadi di masyarakat, pertama, Menganggap semua penyakit harus memakai antibiotik. kedua, Membeli antibiotik bebas di apotik atau toko obat. ketiga, Mengikuti saran keluarga atau kerabat tanpa pemeriksaan. keempat, kelima, dan keenam. Semua kebiasaan ini terlihat sederhana namun memiliki efek dampak negatif yang sangat besar. Dampak nyata yang terjadi, pertama, bakteri menjadi kebal atau resisten, kedua, antibiotik tidak mempan, ketiga, lamanya pengobatan, keempat, biaya meningkat, dan kelima, resiko terjadinya komplikasi. Berita baiknya, resistensi ini dapat dicegah. Caranya sederhana. Pertama, gunakan antibiotik jika diresepkan oleh dokter. Kedua, gunakan antibiotik sesuai lama terapi dan dihabiskan. Ketiga, jangan simpan antibiotik secara lama. Dan keempat dan kelima, kesimpulannya, obat antibiotik bukan merupakan obat yang dapat diminum secara umum dan dapat diminum kapan saja. Obat antibiotik jika diminum dengan tepat dapat menyelamatkan jiwa. Jika tidak atau sembarangan, maka akan dapat mengancam jiwa. Untuk itu, lebih bijaklah dalam menggunakan antibiotik. Ikuti anjuran dokter, jangan minum sembarangan, dan jaga kesehatan diri sendiri dan juga masyarakat dan lingkungan sekitar. Terima kasih.